الحمد لله الذي جعلنا الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah dan salawat kepada Rasulullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yakni dengan menjalankan perintah Allah, baik itu sholat, zakat, puasa, pergi haji dan umrah jika mampu, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, bersedekah, mencari nafkah untuk keluarga, bahkan membuang duri, membuang penghalang yang membahayakan orang lain di jalan, termasuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita jauhi larangan Allah, baik itu dosa kecil apalagi dosa-dosa yang besar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkat dari sebuah hadis riwayat Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Jika wafat manusia, maka putuslah seluruhnya illa min salasin, kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin shalih yad'u lah. Hadis ini sangat terkenal dan masyhur. Namun kita sebagai umat manusia saling mengingatkan bahwasanya dengan nasihat yang baik dan sabar akan sangat berguna bagi kita. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, apabila manusia sudah wafat, maka putuslah seluruhnya, pekerjaannya, pelajarannya, tugasnya sebagai pimpinan keluarga, sebagai takmir masjid, sebagai imam, sebagai masjid, apapun profesinya, putus. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama kata Nabi, shadaqatin jariyah, sedekah yang terus menerus, jariyah menerus. Tadi disampaikan bahwasanya oleh MC masih membutuhkan dana untuk renovasi dan finishing untuk masjid di sebelah kita ini, yang bagian dari Masjid Al-Nur. Maka sedekah ini akan sangat bermanfaat bagi kita kapan? Baik dunia apalagi di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbah. Mathalul ladzina amwalakum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a
sumbulatin fi kulli mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang berinfak hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang dari sebutir ini 7 tangkai tumbuh dan setiap tangkainya ada 100 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah masih melipat gandakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita infakkan uang kita di masjid ini, boleh jadi uangnya kita berikan kepada pengurus. Wahai pengurus, saya berikan uang saya terserah untuk dibelikan semen, pasir, jendela, pintu, Al-Quran, untuk kemakmuran masjid, silahkan. Tapi nanti pahalanya untuk saya atau untuk orang tua kita yang sudah tiada. Untuk orang tua kita, kita sebutkan Bapak Fulan bin Fulan, Ibu Fulana binti Fulan, maka insya Allah itu akan sampai ke mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dawamkan, biasakan kita setiap hari melakukan sedekah. Mengapa? Karena sedekah itu anjuran Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim setiap hari. Mana hadisnya? Setiap pagi akan turun 2 malaikat. Yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti yang lebih baik dari orang yang pagi ini, yang hari ini bersedekah. Ditambahin itu sedekah-sedekah kita. Dan yang satu lagi, malaikat juga berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan harta orang yang tidak mau berinfak karena dia pelit, yang enggak mau menyumbangkan hartanya di masjid kepada anak yatim, kepada duafa yang membutuhkan. Dia pikir hartanya itu dia tumpuk untuk 7 turunan akan cukup bisa membela dia menolak azab kubur, padahal tidak sama sekali. Maka harta yang diinfakkan di masjid ini khususnya, apabila masjid ini selagi berdiri kokoh, dipakai untuk sholat, dipakai untuk ta'lim, dipakai untuk kemaslahatan agama, maka pahalanya mengalir terus, tidak ada putus-putusnya hingga yaumil qiyamah, sampai masjid ini hancur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang tidak terputus adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Kita mengajarkan kepada orang lain, khususnya kepada anak kita, membaca Al-Quran huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, terus sampai huruf ya, lalu terus sampai Al-Quran, lalu sampai anak kita bisa membaca Al-Quran, lalu sampai tahu terjemahnya, bahkan mengamalkannya. Pada saat kita di dalam kubur, itu anak berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunin dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Waktu malaikat mau mengazab kita di dalam kubur, dengan doa anak kita yang soleh, yang sudah kita ajarkan Al-Quran, dengan diri kita sendiri ataupun kita masukkan ke TPA atau TPG, maka itu menjadi tirai, menjadi penghalang antara malaikat azab dengan kita di dalam kuburan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kita sebagai orang tua yang mengajarkan anak untuk bisa membaca Al-Quran, maka apabila anak kita membaca Al-Quran dalam hadis riwayat Dawud, dikatakan bahwasanya nanti mereka akan memakaikan mahkota di yaumil qiyamah yang lebih terang dari matahari sekarang ini, yang cahayanya mahkota itu lebih terang dari matahari sekarang ini dan lebih bagus. Itu yang akan dipersembahkan oleh anak-anak kita apabila kita masukkan ke sekolah TPG atau kita sendiri yang memberikan pelajaran langsung Al-Quran kepadanya.
Maka jangan sampai anak kita buta huruf Al-Quran, huruf Latin, apalagi tidak bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, waladin sholih yad'ulah. Ini anak yang mendoakan. Bahwasanya tadi disinggung dengan ilmu. Kita mengajarkan kepada anak kita, dan pada saat anak kita sudah bisa dengan ilmu yang kita ajarkan, maka anak ini akan menjadi, kita harapkan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang manfaat kepada agamanya, kepada nusa dan bangsa, dan juga kita kepada orang tuanya. Di dunia dia bisa memberikan kebanggaan kepada orang tuanya. Itu anak siapa itu? Kok bisa baca Al-Qurannya bagus banget, hafal 30 juz, fasih, bisa memberikan nasihat kepada teman-temannya. Yang ditanya itu anak siapa? Oh, bapaknya Fulan bin Fulan. Pantesan memang bapaknya orang baik. Memang bapaknya berusaha untuk memasukkan anaknya menjadi anak-anak yang Qur'ani, anak-anak yang rajin sholat. Kita didik anak-anak kita ajak sholat kemari ke masjid, kita ajak tuntun anak kita ke majelis taklim. Susah payah kita ngajarin, nanti hasilnya akan kita petik pada saat kita sudah berbaring di dalam tanah. Kita melihat bahwasanya anak-anak kita mengunjungi ziarah kubur kita. Apa kita bisa melihat begitu? Mendengar dengan 7 langkah orang-orang yang sudah berziarah kubur, itu pun kita bisa mendengar mayit di dalam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam 3 hal perkara ini janganlah sampai kita lengah, karena hal-hal tersebut merupakan yang akan kita bawa di dalam kubur nanti. Yang pertama, sedekah jariah. Mari kita tingkatkan sedekah kita untuk diri kita juga khususnya, bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa-siapa. Kita ingat, jangan cuma ngingetin buat anak kita saja, buat anak cucu kita saja. Diri kita nanti nasibnya bagaimana di dalam kuburan. Kita pengen di dalam kuburan luasnya 70 hasta. Di dalam kitab Tangkihul Qaul karya Imam Nawawi Al-Bantani itu dikatakan akan memanjang 70 hasta ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, dan akan lebih terang seperti terangnya bulan purnama. Dan setiap pagi dan sore dibukakan jendela untuk melihat surga, yang aroma surga jauhnya 500 tahun perjalanan sampai menjadi di tempat kuburan nanti. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa sanna bil malaikati qudusi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من الأنبياء والمرسلين وإلى خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ولوالدينا warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangin mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang soleh dan solehah sebagai penyejuk mata bagi kami, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami yang benar itu benar sehingga kami bisa mengikutinya, dan tunjukilah kepada kami yang batil itu batil sehingga kami bisa menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.